Hari ini saya mencoba datang ke Polda untuk mengingatkan kepada seluruh artis Indonesia, ya, ini menjadi perhatian agar kasus Reza ini adalah menjadi kasus yang terakhir bagi artis-artis yang mencoba menggunakan narkotika. Karena bagi kami, orang-orang yang menggunakan narkotika tidak melaporkan diri sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2011, tidak melaporkan diri, dia adalah pelaku kriminal murni. Artinya apa? Artinya Reza ini tidak melaporkan diri sesuai dengan aturan hukum PP 25 tahun 2011. Berarti polisi harus menegakkan aturan seadil-adilnya, yaitu untuk tidak memberikan ampunan bagi orang-orang seperti kasus-kasus Reza dan yang lainnya juga. Sehingganya kami atas nama Gerakan Anti Narkoba Nasional harus menganjurkan kepada Polda, Dir Narkoba Polda Metro Jaya untuk menegakkan aturan hukum yang tegas. Itu yang kami sampaikan. Saya rasa ini faktor ketidaksungguhan dia untuk menata diri, untuk mencoba memperbaiki diri, betul-betul ingin pulih dari ketergantungan. Banyak mantan-mantan dari relawan organisasi kita bahkan bukan lagi pakai sabu, ya, sudah pakai suntik pun dia dengan keteguhan hati dia mampu untuk bisa pulih. Saya rasa ini dia main-main, dan saya rasa artis yang masih menggunakan narkoba, saya rasa coba periksa ada otaknya nggak? Pasti nggak ada otaknya. Efek jerah apa? Ya, kalau ada otaknya nggak mungkin dia pakai narkoba, artis itu kan. Kira-kira gitu. Bang, kapan terakhir ketemu dengan Reza, Bang? Terakhir saya waktu kasus, saya terakhir megang kasusnya Gatot. Saat itu masih dia bukan pengedar, bukan bandar, bukan pengedar. Nah, jadi saya bela dia. Saya bareng Reza sama Ramdan Alamsyah waktu di NTB, saya bareng sama dia ke NTB dengan Rezanya. Waktu itu sih saya lihat sih nggak mencurigakan, ya. Tapi kondisinya gimana, Bang, pada saat terakhir mungkin pas kamu? Ya banyak diemnya lah dia. Udah lama sih, tahun berapa itu? 2016 Ya. Kami melihat dia terjerat. Ya banyak faktor yang memungkinkan, khususnya artis, ya. Kita bicara artis, banyak memungkinkan khususnya di kalangan artis orang yang mengulangi kesalahan untuk yang kedua kali atau ketiga kali. Tentunya yang pasti ada pemasok, yang pasti ada yang jualan di lingkungan itu. Tentunya mungkin dengan cara patungan atau dengan cara memberikan secara cuma-cuma. Bang, untuk pemasok sendiri gimana nih, Bang? Dari kalangan artis mungkin biasanya dari kru atau apa gitu, mungkin dari penilaian Abang sendiri seperti apa? Yang pasti saya katakan dengan jujur, saya katakan bahwa artis ini tidak dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja.
artis ini tidak dilindungi oleh Undang-Undang Tenaga Kerja, jadi dia bisa bekerja itu melebihi jam kerja di Undang-Undang Tenaga Kerja. Jadi tidak ada yang bisa melindungi. Nah, itu salah satu indikasi karena dia mengejar tayang, mengejar target secara tidak langsung karena overload kerjanya, otomatis dia mencoba mencari sebuah media yang mampu untuk dia survive menjalankan kontrak-kontrak kerja itu. Misalnya kalau dia kerja 7 jam mulai dari jam 2 malam, jam 2, jam 3, 4, 5, 6, 7. Jam 7 seharusnya pagi dia sudah tidak boleh kerja lagi. Kalau di stasiun A dia kerja 3 jam, pindah ke stadion B 4 jam, dia berarti sudah 7 jam. Yang bekerja di penyimpangan jam kerja itu hanya 2. Satu adalah pekerja lepas pantai, pengeboran. Kedua adalah artis. Artis ini betul-betul orang yang tidak dilindungi oleh negara tentang hak dia sebagai pekerja seni. Nah, ini harusnya pemerintah untuk menghindari orang over capacity atau kontraknya melebihi aturan-aturan yang normal. Ini yang harus Menteri Tenaga Kerja harus mengeluarkan namanya peraturan Menteri Ketenagaan Kerja terkait dengan penyimpangan jam kerja artis. Itu salah satu indikatornya. Misalnya Raffi Ahmad, yang artis-artis yang top, yang pekerjaannya terus mendapat kontrak. Nah, ini yang sangat rentan akan menyalahgunakan, bukan dikatakan narkotika, tetapi pada umumnya dikatakan doping. Bang, itu kan si Reza kan dia bilang kemarin waktu press on, dia bilang itu karena pandemi dia sepi job, makanya dia pakai narkoba lagi. Ya, itu mungkin alasan aja lah. Ya, yang alasan yang pasti kan nggak boleh gitu. Itu alasan aja. Itu alasan saja dia sepi job, orang terus lari ke narkotika. Yang pasti artis-artis yang menggunakan narkotika, periksa aja otaknya, pasti nggak punya otak. Bang, mungkin terakhir bang, masukan dari abang seperti apa nih bang? Ya kalau dia punya otak kan nggak mungkin dia pakai narkoba. Untuk mencegah penyebarannya lagi nih bang, yang diperiksa itu ya krunya atau asisten manajer atau seperti apa nih bang? Yang pasti artis itu jangan kasih megang uang. Yang megang uang itu manajernya, ya kan kuncinya di sini. Uang itu untuk apa, itu kan itu kuncinya, kata kunci uang itu. Yang kedua adalah peran orang yang paling terdekat, suami atau istri, anak-anak yang memang betul-betul dijaga siapa kawannya. Karena kawannya itu kan kadang-kadang kalau orang kayak gitu pasti aneh-aneh. Hari ini si A, hari ini B, hari ini si C. Pasti kawannya berubah-ubah gitu. Dan mungkin hukuman yang paling pantas nih buat pengguna narkoba bukan cuma artis, biar memberikan efek jerak buat yang lain biar nggak menggunakan narkoba. Ya, yang pasti kan kalau menguasai tanpa hak narkotika, ya dia tidak menjual, tidak dia mengedarkan, udah pasti. Kalau di bawah 5 gram, kalau sabu itu 112 ayat 1 itu ancamannya minimum 4 tahun. Kalau Ya terakhir bang, ini terakhir aja. ya, kalau di atas 5 gram itu ayat 2, itu minimum 5 tahun. Itu bukan bandar, bukan pengedar, hanya menguasai, memiliki tanpa hak narkotika secara melawan hukum. Berarti kalau dia lagi mengedarkan udah lain lagi, pasal 114 ayat 1 udah 6 tahun.
minimumnya. Bang, abang waktu itu membela Reza ya. Enggak, saya bela Gatot. Oh, Ya. Saya bareng Reza sering di beberapa kali di NTB.